Hai semuanya, balik lagi nih di channel saya Resto Nina. Kali ini saya akan buat pizza dengan resep yang simple banget. Jadi semuanya bisa coba di rumah. Apalagi yang baru belajar masak, wajib coba nih menu yang satu ini. Dan menu ini juga bisa loh untuk ide jualan. Yuk kita coba. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh vermipan, dan 150 ml air hangat. Kenapa saya pakai air hangat? Agar gulanya mudah larut sama vermipannya. Jadi nggak susah-susah untuk ngelarutin. Kalau pakai air dingin, larutnya kan agak lama. Kalau air hangat, larutnya itu lebih cepat. Itu aja sih. Kita aduk sampai gula dan vermipannya larut, tercampur semua rata. Setelah itu kita masukkan 1 butir telur, dan 2 sendok makan minyak goreng. Di sini saya kenapa menggunakan minyak goreng? Agar adonannya nanti cepat kalis dan tidak lengket di tangan. Jadi lebih mudah dibentuk. Aduk rata sampai telurnya benar-benar tercampur sama air, tidak ada yang ngegumpal atau masih utuh-utuh gitu. Jadi benar-benar rata sama airnya. Jika sudah mulai rata seperti ini, tidak ada gumpalan-gumpalan telurnya, kita bisa masukkan sekitar 300 gram tepung terigu, bisa merek apa aja. Dan jangan lupa setengah sendok teh garam. Garam ini nggak bisa ketinggalan dari masakan apapun, karena tanpa garam rasanya bakalan kurang sedap. Selanjutnya kita uleni dulu pakai solet atau pakai sendok. Pokoknya jangan langsung pakai tangan, karena adonannya itu masih air, masih basah, jadi nanti akan lengket di tangan. Kalau sudah berbentuk adonan seperti ini, sudah mulai terlihat nggak lengket, dan seperti ini, baru kita bisa menggunakan tangan. Nah, kalau sudah mulai kalis seperti ini, udah nggak lengket kan di tangan, sudah bagus adonannya. Kita mulai bentuk menjadi seperti bola, tapi kita tarik aja ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah adonannya, kita masukkan ke bawah, jadi kayak bikin konde gitu ya. Kita masukin terus ke bawah seperti ini. Kemudian kita taruh dan kita tutup pakai kain kalau ada kain, atau kita tutup pakai kurep. Kita tutup kurang lebih sekitar 30 menit sampai adonannya mengembang. Jadi nanti adonannya segini bisa lebih besar lagi bentuknya. Oke, selanjutnya kita langsung buat sausnya. Di sini saya ada 2 buah jamur kancing. Saya iris, jangan terlalu tipis. Saya juga menggunakan 2 buah bakso dan 2 buah sosis. Kita iris lagi, jangan terlalu tipis juga, secukupnya aja. Selanjutnya saya menggunakan setengah buah bawang bombay, cukup setengahnya aja. Kita iris memanjang seperti ini atau sesuai dengan selera.
Untuk bumbunya saya menggunakan 3 siung bawang putih. Bawang putihnya dikupas kemudian digeprek seperti ini, dan selanjutnya kita cincang halus. Nah, kalau sudah mulai halus seperti ini, kita siapkan minyak panasnya dan kita tumis bawang putih hingga harum dan berwarna kecoklatan. Apinya jangan besar-besar ya, cukup dengan api kecil setengah sedang. Kalau terlalu besar nanti bawangnya cepat gosong dan harumnya nggak akan keluar. Kemudian tambahkan bawang bombay yang sudah kita iris tadi. Kita tumis kembali hingga sedikit layu. Jika sudah mulai layu, kita bisa masukkan jamur kancingnya yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian kita tumis sebentar sampai sedikit layu. Selanjutnya kita tambahkan kornet sapi setengah kaleng. Kalau misalkan nggak ada kornet sapi di rumah nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada daging sapinya di rumah, kita bisa gunakan sedikit aja. Lalu kita cincang halus dan kita ikutin tumis di sini. Kemudian bakso dan sosisnya juga kita masukin. Sebenarnya bakso sama sosisnya kalau mau ditaruh di atas adonan nanti ketika mau di oven nggak masalah, tapi saya lebih suka di sini. Kemudian kita tambahkan air sekitar 100 ml. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian kita tambahkan sekitar 5 sendok makan saus tomat. Aduk kembali hingga sausnya rata. Kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh lada putih bubuk, dan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kecap asin. Jangan lupa 1,5 sendok makan saus tiram. Masakan apapun dikasih saus tiram itu rasanya akan lebih sedap. Aduk rata sebentar dan biarkan hingga mendidih atau sampai airnya agak asat. Oke, sekarang kita cek adonannya, adonan rotinya. Jika sudah mengembang seperti ini, berarti adonannya itu sukses banget, apalagi kita pencet-pencet gini empuk banget. Ini adonannya sudah jadi, sudah bisa kita gunakan. 1 kali pembuatan adonan seperti ini bisa kita bagi 2 ya, jadi 2 kali masak nanti. Selanjutnya kita olesin wajan dengan margarin, full margarin, wajan apapun yang pentingnya anti lengket ya. Kalau sudah seperti ini, kita mulai masukkan adonannya. Adonannya pertama kita buat melebar seperti ini, kemudian kita taruh ke dalam loyang, kita lebarkan sampai full. Ukurannya sekitar setengah sentimeter lah, jangan terlalu tebal. Selanjutnya kita masukkan saus yang kita buat tadi dan kita ratakan. Dan untuk toppingnya saya gunakan keju parut. Kalau misalkan ada mozzarella juga bisa gunakan mozzarella. Sesuai dengan selera ya. Nah, kalau sudah langsung kita taruh wajannya di atas kompor. Kita masak dengan api yang kecil aja. Jangan lupa kita kasih tutup. Kita masak sekitar 30 menit dengan api yang kecil sekali. Kalau sudah 30 menit kita cek tingkat kematangannya dengan cara kita tusuk dengan tusuk sate atau tusuk gigi atau garpu juga boleh. Kalau misalkan adonannya udah nggak ada yang lengket di tusuknya itu berarti rotinya itu sudah matang.
Nah, gampang banget kan caranya? Resepnya juga mudah sekali. Bagi yang baru belajar masak, wajib coba menu yang satu ini. Sekarang nggak perlu jajan-jajan lagi di luar, masak sendiri lebih hemat dan pastinya lebih sehat. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe video saya agar saya lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya. Pizza teflon ala Resto Nina siap dihidangkan. Selamat mencoba!